Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Mapolsek Purwosari kebakaran, arsip dan 7 motor barang bukti ludes, hingga polisi tangkap pelaku tabrak lari yang tewaskan 2 mahasiswa di Purwosari. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Mapolsek Purwosari, Kabupaten Pasuruan terbakar hebat Senin 25 Juli. Sejumlah barang bukti dan arsip dilaporkan ludes. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada 4 ruangan yang terbakar, salah satunya menyimpan arsip dan sejumlah barang bukti yang tak bisa diselamatkan. Dugaan kuat, titik api muncul akibat korsleting listrik. Banyaknya barang mudah terbakar api seperti kertas, api terus menjalar di kantor pelayanan SKCK, gudang barang bekas, dan 2 rumah dinas anggota. Menurut polisi, percikan api berawal dari ruang SKCK dan membumbung tinggi ke atap genting hingga menjalar ke ruangan lainnya dalam satu paket bangunan. Adapun barang bukti yang hangus yakni 7 unit motor. Kapolsek Purwosari AKP Sawu menceritakan, saat kejadian ada 4 petugas piket dan dirinya sendiri di Mapolsek. Dia langsung menghubungi Kapolres dan beliau langsung datang bersama Kasat Reskrim ke lokasi. 2 mobil PMK dari Pemkap dan PT Sampurna diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Selang 25 menit, api berhasil dijinakkan, namun 4 ruangan sudah ludes terbakar. Seorang haji asal kota Pasuruan positif COVID-19. Dia baru saja kembali ke tanah air dan tanah suci bersama 131 jamaah lain pada Senin dini hari 25 Juli dan langsung dirawat di RSUD Dr. Sudarsono Purut. Kepala Kantor Kemenak Kota Pasuruan, Abdul Rahman mengatakan memang tetap mengantisipasi perkembangan kasus COVID-19 dalam kepulangan jamaah haji Arab Saudi. Kemenak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk melakukan screening terhadap seluruh jamaah haji yang baru tiba di tanah air. Menurut Rahman, seorang haji dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti pemeriksaan di kantor kesehatan Pelabuhan Surabaya. Dia kemudian dipisahkan dari jamaah haji lain. Sampai di Pasuruan, dia dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono untuk menjalani perawatan hingga benar-benar sembuh dari COVID-19. Rahman memastikan ratusan jamaah haji yang lain sudah dinyatakan negatif COVID-19. Bahkan istri jamaah haji yang positif itu juga tidak menunjukkan gejala COVID-19 sama sekali. Tidak tertular, jadi semua jamaah sudah pulang ke rumah masing-masing. Kembangkan wirausaha di lingkungan sekitar ibu-ibu PKK buat batik khas Pasuruan. Batik ini nantinya akan menjadi ciri khas bagi warga Pasuruan, khususnya Desa Kepulungan, Kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikatakan langsung oleh Kades Kepulungan Didi Hartono saat melakukan launching produk batik di Dusun Kabunan, Desa Kepulungan, Kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan. Pada peluncuran ini dihadiri juga PLH Bupati Pasuruan, Mujib Imron, dan jajaran staf Desa Kepulungan. Rabu, 27 Juli, Didi mengatakan bahwa ini merupakan produk asli dari warga Desa Kepulungan yang nantinya akan disebarluaskan. Anggota pengrajin batik saat ini mencapai puluhan warga ibu-ibu. Batik yang diproduksi ini memiliki harga jual Rp250.000 setiap potongnya. Saat ini, batik yang diproduksi sudah memiliki beberapa pemesanan yang mencapai 60 potong. Selain itu, batik khas Kepulungan ini nantinya akan dipasarkan di beberapa UMKM. Di lain tempat, PLH Bupati Pasuruan, Mujib Imron mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kegiatan kali ini, dikarenakan pada tahun 2022 ini Pemkab Pasuruan akan terus mendongkrak perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Pemkab Pasuruan akan terus mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes yang unggul, sehingga di tahun 2023 nilai perekonomian Kabupaten Pasuruan akan terus meningkat. Satlantas Polres Pasuruan menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus tabrak lari di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kejadian ini terjadi pada Rabu 27 Juli. Menurut Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibta Kunaifi, kedua korban tersebut bernama Vicky Danang Gunantara 19 tahun dan Yuveniko Esa Reski 20 tahun. Keduanya merupakan mahasiswa yang merupakan warga Sidoarjo. Kejadian dini hari sekitar pukul 3:41 menit. Tidak sampai 1x24 jam, pelaku tabrak lari sudah ditangkap. Ia adalah AS sopir Toyota Innova Nopol N1434 GK, warga Lumang, Kabupaten Probolinggo. Pria berusia 40 tahun ini ditetapkan tersangka karena melanggar pasal 312 UU RI nomor 22 tahun 2008 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi mengetahui identitas pelaku setelah mengecek rekaman CCTV di gerbang tol Purwodadi. Setelah mengetahui mobil yang digunakan, polisi langsung mengecek posisi pelaku dari nomor kendaraan.
Bayu mengatakan pada bukti di tempat kejadian sangat cocok dengan ciri-ciri mobil pelaku. Barang bukti tersebut yakni serpian bemper mobil. Menurut keterangan pelaku, dia tidak mengetahui sudah menabrak orang. AS mengira dia hanya menabrak sepeda motor tanpa melihat adanya korban jiwa. Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Yudi juga berpesan kepada masyarakat agar selalu melapor jika terjadi kecelakaan. Hal ini dapat membantu korban kecelakaan dalam perawatan medis. Pelaku diketahui telah melanggar aturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan barang. Pada aturan tersebut tertulis pengemudi yang tahu kecelakaan wajib lapor ke polisi, tidak lapor tapi melarikan diri dan menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku juga diancam dengan kurungan penjara maksimal 3 tahun penjara dan denda 76 juta rupiah. Kecelakaan maut dan tragis terjadi di Jalan Nasional Surabaya Malang, Jumat sore 29 Juli, tepatnya di Dusun Jombor Bawah, Desa Lemah Bang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Laka lantas itu terjadi setelah sebuah truk trailer peti kemas penopol S9310UN menabrak motor Honda Vario putih penopol N4736THA. Yang ironis, truk trailer itu keluar sendiri tanpa supir dari pabrik, lalu menerjang motor dan tiang telepon. Korban pengendara motor dievakuasi warga sekitar, kemudian dibawa ke IGD Rumah Sakit Prima Husada, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Ainia Wulandari, 18 tahun, warga Dusun Tambak, Desa Lemabang, Kecamatan Sukorejo. Beberapa menit setelah masuk rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Ainia menderita luka memar di bahu, mulut mengeluarkan darah, kepalanya juga terluka. Waktu tertabrak, motor yang dikendarai korban melaju dari arah Surabaya ke Malang. Motor Honda Vario milik korban terjepit di antara roda trailer dan bangunan tembok teras rumah warga. Sang sopir dari trailer tersebut bernama Surono, warga Magetan. Truknya waktu itu diparkir di PT Intim Harmonis Food Industry. Posisinya menghadap pintu gerbang. Mesinnya dibiarkan hidup tapi dihandrem. Dia mengaku waktu itu dirinya hendak mengambil KTP yang berada di pos satpam. Di tempat kejadian perkara, terlihat Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Yudi Anugrah Putra dan Kanit Laka Ibda Gunevi serta beberapa anggota. AKP Yudi menyatakan pemicu laka lantas itu adalah kelalaian sopir trailer.